Kita lanjutkan perbincangan Pak Yunus. Jadi Asprof PSSI Sulteng ini sudah layangkan surat keberatan atas hasil laga kemarin yang dinilai berat sebelah. Nah, bagaimana kemudian PSSI menyikapi ini? Yang pasti kita secepatnya akan merespon dan tentu akan berkoordinasi dengan PB PON dan KONI sebagai penyelenggara. Hal-hal yang dinyatakan oleh kawan-kawan dari Sulawesi Tengah, Ketua Asprof yang dirugikan akan kami diskusikan secepatnya dengan PB PON dan KONI Pusat, karena tentu ini penting, tidak boleh diputuskan tersendiri oleh PSSI yang menyangkut perangkat pertandingan dan hal-hal lain yang secara teknis menjadi kewenangan PSSI akan diambil keputusannya oleh PSSI, tetapi dalam pertandingan dan atau yang diinginkan oleh kawan-kawan dari Asprof PSSI Sulawesi Tengah, kami akan koordinasikan, kami akan diskusikan dengan PB PON dan KONI Pusat. Mudah-mudahan secepatnya kita akan respon, karena juga ini menyangkut keinginan dan harapan dari Sulawesi Tengah yang mudah-mudahan juga secepatnya akan kami sampaikan hasilnya. Ya, kemudian Pak Yunus terkait dengan wasit Eko yang katanya ditentukan last minute gitu ketika mau kick off. Bagaimana sebetulnya prosedurnya? Apakah memang demikian hal yang biasa dalam sepak bola? Ya, ini penentuan juga wasit di menit akhir. Ini juga bagian yang kita investigasi tentang penugasan yang dilakukan oleh pengawas wasit, oleh pengawas pertandingan, termasuk juga oleh technical delegate. Seperti apa kejadiannya, dan mudah-mudahan komisi eksekutif dan atau tim investigasi segera untuk menemukan hal ini, dan kami yakinkan tim investigasi akan terbuka karena ini menyangkut citra sepak bola Indonesia, menyangkut federasi, maka tim investigasi pasti akan melakukan investigasinya secara objektif. Kami berharap secepatnya bisa rampung, dan siapapun yang terlibat di dalamnya pasti akan mendapat putusan tegas dari federasi. Ya, Pak Yunus, singkatnya bahwa penentuan wasit harusnya tidak boleh di akhir begitu ya? Wasit itu sudah beradab sepenuhnya di mereka sudah stay di Aceh, kemudian dalam penugasannya sudah diputuskan beberapa hari sebelumnya oleh inspektur wasitnya, maka tentu sudah disiapkan dan telah dipastikan semuanya tentang perangkat yang akan memimpin, dan seperti biasa penugasan Liga 1, Liga 2 mereka dalam posisi yang siap untuk memimpin. Oke, Bung Joy, jadi penunjukan wasit Eko dinilai janggal karena baru dimasukkan di 5 menit jelang kick off. Apakah penggantian nama wasit ini biasa terjadi, dan prosedurnya bagaimana sebetulnya? Walaupun tadi dikatakan itu akan jadi bahan investigasi juga. Ya, agak langka kejadian seperti itu, kecuali tiba-tiba wasitnya jatuh sakit. Ya, tapi memang kejadian seperti itu langka lah, karena wasit kan biasanya physical fitness-nya bagus, ya, stamina-nya bagus. Kecuali dia punya penyakit bawaan, tiba-tiba pingsan atau apa, bisa diganti memang. Itu aturannya ada. Tapi memang itu menimbulkan tanda tanya. Jadi kalau PSSI akan start dari sana, boleh juga, itu artinya memang itu harus diselidiki mulai dari sana. Mengapa ada pergantian tiba-tiba? Mengapa wasit Eko yang ditunjuk bukan wasit yang lain? Ini barangkali akan jadi bahan penyidikan dari PSSI. Tapi semua yang dilakukan di pertandingan itu memang terkait banyak pihak. Untuk aturan pertandingan, perwasitan di bawah kendali PSSI. Untuk peraturan untuk pertandingannya sendiri, pengelolaannya ada di bawah PB PON yang di bawah masing-masing cabang. Itu biasanya dipegang oleh Asprofnya. Jadi memang tidak bisa diputuskan sendiri oleh PSSI, harus diputuskan semuanya ya, termasuk apakah nanti akan ada pertandingan ulang, apakah sanksi dan sebagainya. Tapi kalau soal sanksi itu di bawah kewenangan PSSI, bukan PB PON. Jadi rasanya semuanya sudah punya tugasnya masing-masing, tinggal menjalankan, karena tadi Pak Arya juga bilang bahwa tim PSSI sudah mendarat di Aceh untuk melakukan investigasi. Dan ini saya kira hasilnya kita tunggulah 1-2 hari ke depan, mudah-mudahan cepat, karena memang ini benar-benar ditunggu
dan tidak boleh lagi mencoreng sepak bola nasional dengan citra seperti ini ya. Karena ini memang sangat baik pemukulan maupun kontroversi wasit itu dua-duanya sangat mencoreng sepak bola Indonesia. Baik, harusnya penyidikan bisa dimulai dari situ gitu ya. Penentuan wasit di akhir ini sangat aneh dan langka tadi dikatakan oleh Bung Joy. Nah, saya kembali ke Pak Yunus. Pak Yunus, Ketua PSSI kan sudah menyatakan dengan tegas akan ada sanksi terberat bagi pemain dan juga wasit. Jadi apa bentuk sanksi terberat yang mengancam kedua pihak ini? Iya, yang pasti sangat atensi dengan persoalan ini. Karena satu menyangkut perangkat pertandingan, yang kedua attitude pemain. Pertama, kita tidak mau ke depan wasit-wasit seperti ini yang nanti akan memimpin event-event atau kompetisi selanjutnya. Yang kedua, kami juga berharap para pemain apapun keputusan wasit juga tidak serta-merta punya hak untuk memberikan atau memukul atau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada wasit. Dan pasti ini akan hukuman berat, walaupun ini juga dilaksanakan oleh PB PON, tetapi karena menyangkut di bawah kewenangan PSSI akan memberikan sanksi yang pasti sangat berat bila hasil investigasi itu dinyatakan sepenuhnya yang memimpin pertandingan salah dan asal lalai dalam menjalankan tugasnya, lalu mengakibatkan pertandingan tidak berjalan sprop, kemudian ini menjadi dengan masyarakat sepak bola Indonesia, maka Ketua Umum meminta kepada kami, kepada saya, akan tegas perangkat pertandingan yang melakukan hal-hal yang merugikan kewasitan atau sepak bola di Indonesia. Baik, kita nantikan bersama hasil investigasi dari PSSI yang masih berlangsung saat ini. Dan terima kasih Pak Yunus dan juga Bung Joy atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.